ya. Jadi dia adalah seorang anak muda yang cantik jelita. Sudah punya buku yang namanya Conquest. Pernah lihat buku ini? Iya, nggak pernah ya. Kali ini kalian lihat pertama kali di sini. Jadi dia sudah buat buku, usianya masih berapa tahun, nanti tanya ke Miss-nya ya. Nanti Miss-nya aja yang jelasin. Dia juga sudah pernah menjadi seorang pembicara di berbagai seminar-seminar hebat seperti Inspira Fest dan yang lainnya, dan juga menjadi salah satu empowering leader untuk anak-anak muda di Indonesia. Dan mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Ini dia, Alvania Liu. Hai semuanya, selamat pagi. Coba ya kita tes semangatnya. SD Agamik Kudus, how are you today? Good, very good, excellent. Oh yay! Sekali lagi, SD Agamik Kudus, how are you today? Good, very good, excellent. Oh yay! Satu kali lagi, dua kali, lebih keras lagi. SD Agamik Kudus, how are you today? Good, very good, excellent. Oh yay! Wah, keren banget kalian semua. Coba kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kalian semua hari ini. Yeay. Nah, mungkin kalian berpikir nih, apa sih Koinquest? Kenapa sih saya di sini hari ini? Maka saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Boleh? Boleh ya? Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Alvernia Liu, tapi bisa dipanggil sebagai Kak Fern. Panggil siapa? Kak Fern, yes. Saya 16 tahun dan saya suka hobi banget menggambar. Siapa yang di sini yang suka gambar? Wah, banyak ya. Cowok cewek semua suka gambar. Siapa yang suka melukis? Wah, juga banyak banget. Biasanya kalian melukis apa? Kayak apa? Orang, ikan, ada binatang. Banyak ya. Nah, jadi aku juga mirip banget kayak kalian semua. Saya suka banget melukis, menggambar. Siapa yang di sini yang suka main sosial media? Kayak Instagram atau TikTok? Ada ya, kalau ini di belakang banyak. Wah, banyak nih. Nah, sama seperti kalian semua, saya juga suka banget sama sosial media. Setiap hari aku scrolling di Instagram, aku di TikTok, dan seterusnya. Nah, saya juga bersyukur sekali tahun lalu saya meluncurkan buku saya yang kedua berjudul Koinquest. Nah, apa sih Koinquest? Jadi, Koinquest adalah sebuah buku. Ini saya meluncurkan di depan ribuan audiens dan lebih dari 200 buku sold out. Nah, tidak hanya itu, karena banyak banget suka membaca buku Koinquest, akhirnya saya buat Koinquest package yang ada tote bag, terus ada stiker. Siapa yang di sini yang suka stiker-stiker? Wah, banyak ya. Iya tuh, pas aku usia kalian saya suka banget ngumpulin stiker-stiker kecil lucu taruh di stationery sama ya. Yes, jadi aku ada stiker, tote bag, kartu dan selanjutnya. Nah, yang kedua di dunia digital nih. Tadi siapa yang suka sosial media? Oke, hampir semuanya. Jadi karena saya tahu kalian semua suka sosial media, saya suka banget sosial media, maka saya juga membuat Koinquest di sosial media nih. Jadi ini ada Kak Maudi Ayunda, Kak Raffi Ahmad. Mungkin sebagian dari kalian tahu, sebagian dari kalian enggak. Siapa yang tahu Maudi Ayunda? Tahu ya? Kalau Kak Raffi Ahmad ada yang kenal? Kenal. Oke. Ya, jadi buku ini saya mau wawancarai 10 tokoh inspiratif seperti Maudi Ayunda, Raffi Ahmad, Cinta Laura, Miss Mary Riana, dan selanjutnya. Nah, yang ketiga adalah Koinquest Sessions. Jadi seperti hari ini, saya keliling-keliling sekolah lain untuk mengajar apa sih cara untuk mengelola uang mereka dengan lebih baik lagi. Karena kira-kira uang penting atau enggak? Penting, kan uang bisa beli banyak hal kan? Bisa beli baju, bisa beli buku, bisa beli banyak hal lah pokoknya. Oleh karena itu kita harus bisa mengelola uang dengan baik. Nah, jadi tahun lalu saya juga mengajar refugees dari Afghanistan cara untuk mengelola uang mereka dengan baik. Mungkin kalian berpikir, kenapa sih saya melakukan semua ini? Apakah dipaksa mama papa atau mungkin tugas sekolah? Bukan ya, saya mau menceritakan satu cerita, boleh? Boleh ya? Oke. Jadi ketika saya 13 tahun, saya mendapatkan handphone baru. Siapa yang di sini yang punya handphone? Wah, semuanya ya? Kamu punya tab juga? Wah, keren.
Nah, dan ketika saya dapat handphone, rasanya senang atau sedih? Kalian senang atau sedih ketika dapat handphone? Senang dong pastinya. Tapi dulu aku nggak hati-hati, terus aku bawa keluar, terus akhirnya jatuh, rusak, terus gak bisa dinyalakan lagi. Rasanya senang atau sedih kalau HP rusak? Sedih dong. Nah, karena itu saya sedih banget. Saya bilang ke mama papa, handphone aku rusak, aku harus ngapain? Papa mama bilang, nggak apa-apa, tenang aja. Nah, pas saat itu hati aku udah langsung tenang. Tunggu dulu. Tapi papa mama bilang, kalau mau punya handphone baru, kamu harus pakai uang kamu sendiri. Wah, kalian di sini beli handphone pakai uang sendiri atau uang papa mama? Siapa yang pakai uang papa mama? Siapa yang pakai uang sendiri? Wah, jadi kalian tahu ya betapa susahnya untuk membeli handphone pakai uang sendiri, betul nggak? Iya, maka karena itu saya belajar pentingnya uang. Pentingnya apa? Pentingnya uang. Karena uang itu sangat gampang untuk dihilangkan, tapi susah banget untuk didapatkannya kembali. Nah, karena itu hari ini saya akan menjelaskan beberapa money misconceptions kepada kalian, kalimat-kalimat yang belum tentu benar tapi sering dikatakan orang. Contohnya nih, ada orang bilang uang mah gak penting, gak semua hal bisa dibeli dengan uang. Menurut kalian uang penting atau enggak? Kenapa penting? Yes, bisa membeli barang, bisa membeli seperti tadi aku bilang buku atau botol baru, pensil. Nah, jadi pastinya uang itu penting karena meskipun tidak bisa membeli segala hal, uang masih bisa membeli barang-barang yang penting. Nah, yang kedua, uang tidak bisa menyelesaikan masalah. Kira-kira betul atau salah? Siapa yang bilang benar? Siapa yang bilang salah? Nah, jawabannya kurang tepat. Karena meskipun uang mungkin gak bisa menyelesaikan semua masalah kan, tapi dengan adanya uang kita bisa mendapatkan lebih banyak kontrol nih. Contohnya, kamu sering telat karena rumah kamu sama jarak sekolah jauh banget. Tapi dengan uang kan kalian bisa mungkin pesen Grab atau naik taksi. Dengan itu kalian bisa nggak telat lagi. Nah, yang terakhir, banyak orang pikir kalau punya banyak uang mereka nggak bisa bahagia. Kira-kira ini benar atau salah? Siapa yang pikir salah? Siapa yang pikir benar? Nah, bagi kalian aku ingin kasih tahu kalian semua satu hal. Sebenarnya kita bisa punya uang sambil bahagia, asalkan kita menggunakan uang itu dengan baik. Betul atau betul? Ya, jadi kalau kita mau bahagia dan punya banyak uang, kita harus menggunakan uangnya dengan baik. Oke. Nah, jadi saya ingin memberikan kalian satu kunci kesuksesan. Siapa di sini yang mau sukses angkat tangan dan bilang saya? Pastinya semuanya ya. Mau tahu kunci kesuksesan? Mau tahu? Coba bilang apa sih kunci kesuksesan? Yes, jadi kuncinya adalah big dreams, big actions, big results. Coba bisa diikuti setelah saya. Big dreams, big actions, big results. Sekali lagi, big dreams, big actions, big results. Sekali lagi 2 kali lipat, lebih keras lagi. Big dreams, big actions, big results. Siapa yang di sini tahu artinya big dreams? Yes, mimpi besar. Wah, kalian pinter banget. Coba berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Wah, oke. Betul banget, big dreams adalah mimpi besar. Tapi siapa yang di sini yang punya mimpi? Wah, kalian punya mimpi apa nih? Apa? Oh, bukan mimpi itu. Maksudnya mimpi cita-cita. Kan ada 2 mimpi kan? Satu yang pas kalian tidur, satu yang pas kalian mau jadi apa? Apa? Pemancing, oke. YouTuber, pramugari, polisi. Wah, keren kalian. Keren, kalian semua keren banget, punya mimpi besar banget. Tapi kalian tahu kenapa sih kita punya mimpi? Kenapa mimpi itu penting? Ada yang tahu? Yes, bisa mencapai cita-cita. Terus? Selain mencapai cita-cita, kenapa sih kita harus punya mimpi? Emang penting ya? Oke, ini ya, saya memberikan satu cerita bagi kalian.
Nih, jadi suatu hari ada dua murid. Mereka baru selesai sekolah, terus mereka mereka panggil taksi nih. Taksi, kesini dong. Tapi giliran ditanya taksi mau kemana, mereka malah jawab nggak tahu. Kira-kira taksinya ngapain ya? Masa pesen taksi tapi mereka nggak tahu mau kemana? Iya pastinya taksinya bilang kayak ngapain sih, kayak kenapa ngapain panggil taksi kalau nggak tahu mau kemana. Makanya taksinya malah bawa keliling Jakarta, bawa ke Jakarta Barat, Selatan, Pusat, Utara, biar bisa dapat uang. Nah akhirnya diantarkan ke tempat yang sama. Ini akhirnya mereka buang-buang energi, buang-buang waktu, dan pastinya buang-buang duit dong. Nah cerita yang kedua, dua anak ini panggil taksi, taksi, kesini dong. Nah giliran ini mereka tahu mau kemana, mereka kasih alamatnya ke taksi dan akhirnya mereka bisa sampai di alamat tersebut. Nah apa bedanya dua cerita itu? Yes betul, kayak yang pertama mereka nggak tahu mau kemana, tapi yang kedua mereka tahu mereka punya tujuan, betul? Ya makanya kita harus punya tujuan dalam hidup. Kalau misalnya kita nggak tahu mau kemana, kalau kita nggak tahu mau jadi apa, makanya kita akan buang-buang energi, buang-buang waktu, dan buang-buang duit. Maka udah keren banget kalian semua punya mimpi di sini. Oke, nah saya ingin memberikan satu tips bagi kalian ketika kalian buat goals nih, yaitu SMART goals. Bisa diulangi setelah saya, SMART goals. Yes, SMART goals adalah specific, measurable, achievable, relevant, sama time based. Jadi misalnya kalau kalian punya mimpinya nggak boleh, aku mau jadi orang sukses. Itu terlalu besar. Kalian harus lebih spesifik lagi nih. Aku mau jadi pramugari, atau aku mau jadi polisi, atau aku mau jadi YouTuber. Nah, dengan itu kalian lebih spesifik, lebih bisa terukur, dan akhirnya pasti lebih gampang untuk dicapai. Ini adalah salah satu SMART goals yang saya buat ketika saya umur 13 tahun. Siapa yang di sini yang suka matematika? Wah, banyak ya. Sama seperti kalian semua, saya suka banget matematika, nomor-nomor, dan saat itu saya mau banget masuk dalam kelas matematika tertinggi. Nah, karena itu saya buat SMART goals nih. Saya mau masuk kelas matematika tertinggi di sekolah saya. Nah, untuk mencapai itu saya harus belajar minimum 15 menit setiap hari, dan saya harus mendapatkan nilai lebih dari 80%, dan akhirnya saya berharap saya bisa mencapainya sebelum tahun 2022. Nah, dengan ini saya harus lebih spesifik, saya tahu apa yang saya harus lakukan, saya tahu apa yang saya harus kerjakan agar saya bisa mencapai mimpi tersebut. Nah, karena kita sekarang sudah tahu big dreams, coba kita ulangi formulanya setelah saya. Big dreams, big actions, big results. Big dreams, big actions, big results. Sekali lagi, big dreams, big actions, big results. Nah, big results, yes. Oke. Jadi yang pertama itu big dreams. Yang kedua apa? Big actions. Kalian tahu nggak sih apa sih big actions? Yes, aksi besar. Betul sekali. Jadi setelah ini saya akan memberikan video. Dia adalah sebuah bocah SD seperti kalian semua di sini, dan mereka berhasil untuk membeli dan menabung motor. Jadi dia dari TK, dia menabung dalam bentuk koin setiap hari, terus akhirnya dia bisa membeli motor untuk ayahnya. Mau lihat, penasaran? Penasaran ya? Oke, coba lihat video berikut ini. Pepatah yang mengatakan hemat pangkal kaya bukan isapan jempol semata. Ini dibuktikan Nafa Raulisa, seorang bocah perempuan yang saat ini duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Bersama kedua orang tuanya dan dua saudaranya, Nafa membawa 4 karung dan 1 kardus uang koin pecahan 500 dan 1000 rupiah ke sebuah dealer motor untuk dibelikan sebuah motor Selasa siang. Berawal dari niat menyisihkan uang saku sejak masih duduk di taman kanak-kanak, putri pertama pasangan Sunarta dan Sri Wahyuni, warga desa Sendang, Ponorogo, Jawa Timur ini akhirnya bisa mengumpulkan uang senilai 20.400.000 rupiah. Nabung gimana? Ceritanya gimana nabungnya itu? Dari TK sampai sekarang kelas 3. Itu setiap hari menyisihkan uang berapa?
Kenapa kok pengen beli motor itu kenapa? Kalau sekolah jauh atau pengen aja sekolahnya dekat. Untuk menghitung koin pecahan 500 dan 1000 rupiah milik Nafa ini, 8 karyawan membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Ini untuk pecahannya ada 500-an sama 1000-an. susah nggak tadi untuk itu? Lumayan. Butuh waktu berapa lama loh Mbak? 2 jaman. 2 jaman. Iya. Berapa orang Mbak? 6 sampai 8-an. Dari pengakuan orang tua Nafa, anaknya memiliki niat membeli motor sejak kecil. Meski belum cukup umur, namun motor ini diperuntukkan untuk sang ayah mengantar Nafa ke sekolah ataupun berjalan-jalan. Ceritanya waktu TK selama 2 tahun itu saya kasih sangu 2000, yang 500 dibelikan jajan, yang 1500 itu sisanya ditukar dengan koin, langsung nyampe rumah ditabung. Nah setelah itu baru masuk SD saya kasih sangu setiap harinya 5000, yang ditabung 3000, yang 2000 belikan jajan. Selama 5 tahun terakhir, tabungan Nafa terkumpul hingga memenuhi 4 galon dan 1 kardus, hingga akhirnya digunakan untuk membeli sepeda motor. Wah, coba berikan tepuk tangan dong untuk videonya. Kira-kira keren atau keren banget? Keren banget dong. Masa siapa yang di sini yang kelas 3? Wah, sebagian dari kalian kelas 3 ya? Oke. Nah, bayangkan nih, kalian sudah bisa menabung dan membeli motor pada usia saat ini. Pastinya keren banget dong. Tadi ada yang dengar nggak dia mulai menabung dari umur berapa? Yes, dari TK. Dari TK dia udah menabung 5.000 aja setiap hari, atau mungkin kurang dari 5.000, 1.500. Nah, tapi sepanjang 3 tahun dia akhirnya bisa mendapatkan 20 juta dan bisa membeli motornya untuk ayah. Wah, pastinya keren dong. Nah, karena ini kita bisa melihat bahwa kita harus melakukan sebuah aksi. Kalau kita mau hasil yang berbeda, kita juga harus melakukan tindakan. Kalau setiap hari kalian bangun terus nggak ngapa-ngapain, pasti setiap hari akan sama-sama aja. Tapi kalau misalnya nih kalian mulai menabung atau melakukan hal berbeda setiap hari, maka akhirnya hasilnya pasti akan besar. Nah, jadi bisa diikuti setelah saya formula comfort zone is an illusion. Comfort zone is an illusion. Nah, jadi zona nyaman adalah sebuah ilusi. Siapa yang di sini yang takut public speaking? Siapa yang takut berbicara di depan orang? Ada beberapa ya. Siapa yang misalnya takut untuk punya teman baru nih? Ada teman baru terus takut banget. Wah, oke, sebagian dari kalian. Nah, sama seperti kalian, dulu aku juga takut banget karena aku pikir nih, itu bukan zona nyaman aku nggak mau sih, takut banget. Kan aku udah nyaman sekarang, kenapa aku harus melakukan itu? Nah, tapi kita harus tahu zona nyaman adalah sebuah ilusi. Asalkan kita lakukan tindakan, asalkan kita keluar dari zona nyaman kita, maka kita pasti akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Oke, siapa yang di sini yang suka jalan-jalan sama teman? Wah, banyak, mungkin beli matcha atau beli jajan-jajan, terus bareng-bareng sama teman, main sama teman. Wah, banyak ya. Oke, nah, masih ingat gak tadi cerita aku ketika handphonenya jatuh? Masih ingat? Masih ya. Nah, pada saat itu aku nggak tahu mau ngapain nih. HP aku jatuh, gimana aku bisa menabung uang? Nah, oleh karena itu aku mulai berpikir nih, uang yang saya gunakan lebih banyak untuk ngapain ya? Nah, pasti saya menggunakan uangnya untuk hangout sama teman. Saya sering banget hangout sama teman, mungkin setiap minggu ada, dan setiap kali hangout saya pasti mengeluarkan uang untuk makan dinner, makan lunch, atau mungkin jajan-jajan. Nah, oleh karena itu saya harus mengurangi jajan-jajan saya harus keluar dari zona nyaman saya untuk menghentikan sesuatu yang membuat saya comfortable. Dengan ini kita bisa melihat kita harus keluar dari zona nyaman untuk mendapatkan hasil. Nah, siapa yang di sini yang tahu Dian Sastro? Ada yang tahu? Oh, ada yang tahu di belakang. Oke, ada yang tahu Dian Sastro. Bagi yang nggak tahu, Dian Sastro adalah sebuah aktris, sebuah model yang sangat ternama. Dia cantik sekali dan dia ketika umur 10 tahun, umur berapa? 10 tahun. 10 tahun dia sudah berpikir nih, dia harus mau jadi apa 10 tahun ke depan. Jadi dia udah berpikir mimpi jangka panjang dan dia memulai step-step kecil untuk mencapainya. Oke, menarik? Mau nonton videonya? Mau ya? Oke, silakan nonton video.
ya kalau melihat seorang Dian Sastro itu hidupnya glamor, apalagi sekarang gitu ya. Sudah punya keluarga, dia sudah mapan, maksudnya namanya tuh sudah tidak bisa digeserkan lagi di industri hiburan ini. Pokoknya film apapun kalau berkualitas pasti ada Dian Sastronya. Tapi waktu kecil, kamu itu nggak manja ya? Bukan dalam kehidupan manja, tadi kan udah bilang bahwa ibu kamu minta Tough kamu love. untuk naik tough love ya. Jadi bukan karena nggak sayang atau apa, tapi supaya kamu belajar naik mikrolet ke sekolah gitu. Terus apa lagi yang diajarin sama dia? Ya, diajarin gini, kayak kita bukan orang kaya ya Dian. Saya nggak bisa kalau kamu nggak pinter. I cannot afford you untuk lo nggak pinter. Karena kita bukan orang kaya. Kalau kamu mau sukses, kamu harus bersaing sama anak-anak pinter lainnya dari daerah untuk mencari pekerjaan. Kamu lihat sendiri kan, mama cari kerjaan susah banget dan berjuang bersaing di dunia korporat tuh susah banget. Kamu akan ikut bergabung bersaing di persaingan ini, cuma pada saat zamannya kamu akan jauh lebih susah lagi persaingannya, akan lebih banyak lagi anak-anak lebih pinter. Kamu harus jauh lebih pinter daripada saya. Jadi itu sudah ditekenin dari kecil. Umur berapa itu diajak ngomong kayak gitu? Umur 9 tahun, 7 Oh, 9 tahun. 8 tahun, 10 Oke. tahun lah. Terus katanya di usia 10 tahun tuh sudah bikin planning yang bener apa sih disuruh Jadi bikin? gini, my mother tuh waktu itu kan HR practitioner, jadi Oke. dia tahu banget tentang goal setting. Dia telah mentraining banyak sekali pegawai di sebuah perusahaan Yang- minyak oke. about goal setting. Jadi Ya. dia mengimplementasikan itu dalam Menerapkan itu ke caranya rumah. membesarkan gue gitu. Jadi dia in life sebagai manusia kita harus punya tujuan. Di mana kamu melihat diri kamu 10 tahun ke depan? Ini dia ngajak kamu ngobrol Iya. di usia 10 Iya. tahun. Kalau kamu udah punya bayangan, kamu bayangin aja, kamu pengen apa, jebret. Katakanlah kamu pengen jadi orang terkenal apa gitu. Kalau gitu kamu 5 tahunnya kamu udah harus di mana? Kalau kamu 5 tahun udah harus ada di mana? Berarti kalau gitu kamu 3 tahunnya udah harus di mana? Kalau kamu 3 tahun harus di mana? Kamu berarti tahu kan tahun ini, tahun ini kamu udah harus ngerjain apa aja. Jadi apa Berarti yang kamu bulan bikin? ini kamu udah harus tahu apa. Jadi kayak bikin step by step plan gitu. Harus yang precise gitu lah ya Iya, goalnya. Tapi jadi kamu bikin apa di usia accurate, 10 tahun? measurable, apa segala macam itulah. Jadi gue punya goal untuk 10 tahun depan saya harus bisa mandiri secara finansial karena saya pengen nggak mau nyusahin mama saya untuk saya pengen banget kuliah di luar negeri, saya pengen banget sekolah di luar negeri. Di 10 tahun sudah kepikiran gitu? Dan untuk keluarga middle class kayak saya itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan. Udah, Karena iya, kita betul. orang kaya kan bisa gampang kirim-kirim anak kaya. Kalau saya nggak bisa, saya tahu mama saya kerja sendirian itu nggak bakalan bisa sanggup dan saya harus bisa bisa self supporting myself gitu untuk bisa edukasi. Jadi untuk bisa punya uang untuk bisa bayar kuliah di luar negeri, berarti saya perlu punya uang sekian banyak. Waktu itu masih 200 juta zaman dulu, ya kan? Zaman sekarang nggak segitu. Iya, iya. Terus gue hitung untuk bisa dapat uang 200 juta di berapa tahun lagi, berarti gue harus kerja apaan? Ini 10 tahun nih dia berpikiran seperti ini. Waktu itu pikiran yang paling dekat, apa sih pekerjaan yang bisa dilakukan oleh seorang anak 16 tahun, 17 tahun untuk bisa mendapatkan duit segitu. Iya. Saya lihat Tracy Trinita. Tracy Trinita, Dia oke, waktu mulai itu baru model jadi ya. model dan Iya. akhirnya dia banyak banget dapat uang pas dapat kontrak Benetton apa. Iya. Oke, kesimpulannya jadi model bisa kaya. Iya, iya, iya. Apalagi dengan wajah begini. Wajah begini mah pas-pasan. Dulu wajah saya nggak kayak gini dulu. Dulu nggak kayak gini. Bisa dibuka nanti foto-fotonya. Pokoknya intinya gimana seorang gue bisa jadi model. Iya, iya. Riset. Oke. Oh, Ternyata model-model yang paling sukses itu keluarnya dari majalah gadis. Oh, berarti iya. dari sampul. Oke. Dari sampul. Kenapa gadis sampul selalu sukses? Segala macam gini. Di riset lagi, kenapa dari 10.000 pendaftar yang menang cuma 1 orang? Apa bedanya? Gue riset tuh pemenang 1 dari tahun 93 sampai 2000 sampai berapa gitu ya. Ternyata ada kesamaannya apa? Punya karakter apa segala macam. Apa itu artinya punya karakter? Saya nggak tahu apa artinya. Ya kan? Ya beli di mana nih karakter? Dan ternyata mayoritas yang menang juara 1 itu selalu mendapatkan pemenang itu pada saat dia berumur 14 tahun. Oke, aku punya 4 tahun sampai gue 14 tahun. Gue harus menangin itu di 14 tahun. Jadi selama 4 tahun ngapain? Sampai 4 tahun gue mendownload diri gue dengan yang namanya berkarakter. Oke. Apa itu gue ikut pencak silat, gue pidato bahasa Inggris, apa kayak segala macam, green bag supaya pas gue masuk Sudah siap tuh, saya lengkap. adalah I'm the full package. Gitu. Ih, aku sampai merinding dengernya. Hebat banget, I know. Coba berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk videonya. Yeay. Nah, tadi ada yang dengar nggak mimpi Dian Sastro mau jadi apa? Yes, jadi model. Karena dia mau kuliah di luar negeri. Jadi pas umur 10 tahun dia punya mimpi nih, aku mau kuliah di luar negeri. Siapa yang di sini yang mau kuliah di luar negeri? Wah, banyak ya. Mungkin ada yang mau ke Cina, mau ke Singapura, mau ke Jepang. Pasti banyak dari kalian. Nah, jadi dari umur 10 tahun dia udah tahu nih aku mau belajar di luar negeri dengan uang dia sendiri. Nah, karena itu dia harus berpikir nih, aku dapat uangnya dari mana?
makanya dia jadi model, dan untuk menjadi model dia harus mendownload dengan karakter. Jadi dia pencak silat, dia mulai kompetisi bahasa Inggris, dan seterusnya. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa dia punya small steps untuk mencapai mimpi yang besar. Ini adalah salah satu goal ladder yang saya buat, yang mirip juga ketika handphone saya rusak. Jadi pas saat itu saya harus berpikir nih, karena handphone saya rusak, saya harus menabung. Gimana sih agar saya bisa mengumpulkan uang sebanyak itu? Maka saya mulai menabung sedikit. Saya mencari uang dengan menjual menjual pensil-pensil lucu dan seterusnya. Jadi saya membuat small steps agar bisa mencapai mimpi yang besar. Nah, karena itu kalian semua sudah membawa buku tulis, buku dan alat tulis bisa dilambaikan? Udah semua? Oke. Nah, tadi siapa yang punya mimpi bisa angkat tangan dan bilang saya? Banyak ya. Nah, jadi pas untuk kalian, saya punya aktivitas yang seru banget. Jadi di buku kalian bisa menggambarkan goal ladder seperti ini. Jadi seperti tangga. Paling atas adalah mimpi kalian. Jadi paling atas kalian tulis mau jadi polisi atau mau jadi YouTuber. Nah, dari yang atas kalian turun ke bawah nih. Jadi harus ngapain dari sekarang. Jadi kalian bikin small steps, langkah-langkah kecil untuk mencapai mimpi tersebut. Misalnya kalau kalian mau jadi gaming streamer contohnya, kalian artinya harus latihan games, harus gimana, harus tahu taktik-taktiknya. Terus kalian harus mungkin membeli HP baru biar bisa streaming dan seterusnya. Bisa? Bisa? Oke, jadi sebelum kalian melakukan aktivitasnya, saya mau membangun semangatnya terlebih dahulu. SD Agape Kudus, how are you today? Good, very good, excellent. Oh yeah. Sekali lagi SD Agape Kudus, how are you today? Good, very good, excellent. Oh yeah. Oke, kalian bisa langsung mengamalkan goal ladder kalian.
Udah ya? Siapa yang belum selesai? Bagi kalian yang belum selesai mungkin bisa dilanjutkan di rumah aja ya. Oke. Nah, jadi habis ini kita ada sesi yang menarik banget nih, yaitu sharing time. Oke, udah selesai? Oke, udah selesai. Keren. Oke, bisa duduk kembali. Nah, sekarang ada kesempatan bagi kalian yang mau sharing di depan. Mimpi kalian apa nih? Ada yang mau? Mau? Oh, maju. Wih, tepuk tangan dong. Bawa bukunya. Tepuk tangan untuk teman kalian. Yeay. Namanya siapa? Wais. Oh, oke. Coba aku pegang bukunya. Kamu mau jadi apa? Polisi. Mau jadi polisi. Langkah-langkahnya harus ngapain? Biar jadi polisi. Harus gym. Gym. Wah, betul harus gym. Terus Bela diri. harus bela diri. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Oke, jadi kalau mau jadi polisi harus gym, harus bisa bela diri, oke? Oke, tepuk tangan dong untuk Faiz, keren banget. Bisa duduk kembali ya. Thank you. Oke, siapa lagi yang mau sharing? Oh, maju. Oke, nanti habis ini kalian ya. Oke. Wih. Namanya siapa? Aku pengen Marvel. Oh, kamu mau jadi apa? Mau jadi YouTuber. Kamu harus apain biar jadi YouTuber? Menabung. Menabung uang. Oke. Terus harus apa? Lulus ujian. Terus? Rajin. Fokus. Oke. Naik kelas, yes. Oke, keren banget. Kamu mau jadi YouTuber apa? Oke, keren banget. Yeay, tepuk tangan dong. Oke, sekarang giliran yang cewek. Oke, maju. Angela. Oke, namanya siapa? Angela. Kamu mau jadi apa? Apa? Pelukis. Wah, kamu harus ngelakuin apa aja untuk jadi pelukis? Harus belajar gambar. Terus apa lagi? Iya, belajar mewarnai. Mungkin warna-warnanya yang cocok apa ya kan? Yes. Oke, kamu biasanya suka lukis apa? Suka lukis apa? Orang. Wow, oke, keren banget. Yes, pasti bisa jadi pelukis. Oke, satu lagi. Sama maju. Oh, mungkin abis ini kamu ya. Oke, namanya siapa? Clara. Oke, mimpi kamu apa? Jadi pramugari. Kamu harus ngapain nih biar bisa jadi pramugari? Belajar dengan sungguh-sungguh. Kuliah. Menghasilkan uang sendiri. Yes, belajar untuk menjadi pramugari. Yes, belajar bahasa Inggris. Oke. Percaya diri. Fokus. Wih, oke, tepuk tangan dong untuk Clara. Keren banget, pasti bisa jadi pramugari. Oh, oke. Nama kamu siapa? Jacqueline. Oke. Mimpi kamu apa? Dancer. Oh, gimana tuh cara untuk jadi dancer? Latihan. Jangan mudah menyerah. Oke. Harus berani. Murah senyum. Oh, keren banget. Kamu suka nari apa? K-pop atau hip hop gitu, ballet?
Modern dance. Oh, oke. Keren banget, bisa tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih. Tadi kamu atau kamu mau sharing? Keren banget. Oke. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Apa? Raja. Kamu mau jadi apa? Gambar. Oke. Jadi kamu harus ngapain apa? Biar bisa menjadi penggambar. Tuh ikut ujian menggambar. Terus belajar dengan giat, belajar cara menggambar, menang ujian, kuliah. Wih, keren. Keren banget gambar kamu. Thank you, Raja. Oh, oke, boleh. Maju. Berdua juga boleh. Oke. Ini nama kamu siapa? Siapa? Tasya. Kalau kamu? Kelly. Oke, mimpi kamu apa, Kelly? Menjadi artis, penyanyi, dan penari. Oke, gimana kamu mencapainya? Wih, keren banget. Thank you. Kalau Tasya? Oh, sama juga. Langkah-langkahnya apa? Sama. Oh, oke. Keren banget. Tepuk tangan dong untuk Tasya dan juga Kelly. Yeay. Ada lagi? Oh, oke. Oke, ini yang terakhir ya. Oke. Bisa perkenalkan mungkin dari yang paling ujung deh. Namanya siapa? Aku pegangin bukunya. Grace. Oke, kamu mau jadi apa nih? Penyanyi. Kamu harus ngapain apa aja untuk jadi penyanyi? Belajar nyanyi. Oke, kamu nyanyi bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Oh, oke. Jadi bisa dengerin lagu-lagu bahasa Indonesia terus belajar latihan, ya kan? Yes, oke, keren banget. Thank you. Oke, next. Oh, mirip mimpinya. Enggak apa-apa, satu-satu aja. Kamu mimpinya apa? Mau jadi apa? Oh, mau kamu dulu. Oke, kamu mimpinya mau jadi apa? Oh, iya. Oh, nama kamu siapa? Gilen Garcia. Kamu mimpinya mau jadi apa? Mau jadi dokter. Kamu harus dokter gigi. Kamu harus ngapain nih biar bisa capai? Wih, belajar sikat gigi dan latihan ke dokter. Keren, thank you. Kamu namanya siapa? Hah? Oh, Ilin. Oke. Kamu mau jadi apa? Keren banget ya, jadi guru, ada YouTuber, bisa nari, bisa singing. Wah, kamu mau harus ngapain biar bisa mencapainya? Ini ada belajar dengan giat, ya kan? Latihan. Oke, thank you. Oh, udah ya? Udah. Nanti waktunya udah. Nanti kalian kalau yang mau presentasi, kalian bisa langsung presentasi ke guru-guru kalian, ke teman-teman kalian, ataupun orang tua kalian. Jadi pastikan gambar kalian, gambar golder bisa disimpan dengan baik-baik. Terus nanti mungkin bisa dikasih lihat orang tua kalian, bisa dijelaskan mimpi kalian itu apa sih dan langkah-langkah yang kalian akan lakukan. Oke, jadi sebelum saya akhiri, ada yang masih ingat formula yang tadi saya bagikan, kunci kesuksesannya? Ada yang ingat? Oh, apa? Bisa disebutkan aja. Yes, buku Coin Quest, tapi apa yang formulanya? Yang big,
Yes, betul. Big dreams, big actions, and big results. Jadi coba bisa diikuti lagi. Big dreams, big actions, big results. Dreams, big actions, big results. Sekali lagi, big dreams, big actions, big results. Sekali lagi, 2 kali lipat, lebih keras lagi. Big dreams, big actions, big results. Yay, tepuk tangan dong untuk kalian semua hari ini. Oke, jadi saya seneng banget bisa kesini hari ini melihat kalian semua yang cantik-cantik, pinter-pinter, ganteng-ganteng, dan mimpi kalian keren banget. Semoga mimpi kalian semua bisa tercapai. Amin. Yes. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Kalian kalau mau follow Instagram saya itu alvernialiu dan coinquest.id. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih semuanya.